Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Hestiana Lumban Gaul dari Universitas Dian Nusantara Jakarta, jurusan Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan suatu tugas besar pengantar bisnis oleh dosen Bapak Muhammad Eksan, Sarjana Komputer, Magister Manajemen. Dengan judul yang saya ambil Pemberdayaan Sumber Daya Manusia atau Pemberdayaan SDM. Empowerment atau pemberdayaan. Apa itu empowerment? Empowerment atau pemberdayaan diartikan sebagai kebebasan, keleluasaan, kemandirian, dan tanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan, serta dalam berpartisipasi dan pembuatan keputusan. Pemberdayaan adalah memunculkan potensi karyawan dan meningkatkan motivasi mereka, sehingga mereka lebih adaptif, mau menerima lingkungan dan meminimalisir rintangan birokrasi yang memperlambat kemampuan mereka merespon. Pemberdayaan adalah konstruk yang penting karena menawarkan potensi positif bagi karyawan dan organisasi. Cara memperdayakan SDM. 1. Pembinaan dan konseling. Strategi ini bisa menjadi sangat penting agar karyawan memiliki rasa kedekatan dengan perusahaan. 2. Beri ruang untuk berkreativitas. Karyawan sejatinya tidak hanya ingin bekerja sesuai arahan layaknya robot. Mereka juga ingin berkembang dengan kebebasan berpikir dan berpendapat. Hal inilah yang harusnya dipahami pimpinan perusahaan dalam mengambil kebijakan. Memberikan ruang untuk berkreasi menjadi bagian penting dalam strategi pemberdayaan karyawan. Yang ketiga, bangun kepercayaan. Strategi berikutnya ini adalah dengan membangun kepercayaan terhadap karyawan. Rasa saling percaya ini sangat penting bagi pemberdayaan karyawan karena akan membangun sistem organisasi yang baik. Keempat, latih kepercayaan diri karyawan. Sikap saling percaya terhadap kemampuan rekan kerja kita menjadi salah satu cara untuk membangun rasa percaya diri. Delegasikan tugas yang penting untuk dikerjakan oleh karyawan agar mereka merasa tertantang dan berkembang. Yang kelima, menjaga kredibilitas. Selain ingin terus berkembang, karyawan juga memiliki rasa kompetisi. Kompetisi ini tentunya dalam hal yang sehat. Untuk itu, perusahaan harus bisa menciptakan lingkungan kompetisi yang baik untuk menunjukkan performa dan kredibilitas dari masing-masing karyawan. Yang keenam, menanamkan nilai akuntabilitas. Yang selanjutnya ini adalah lakukan dengan menetapkan secara transparan peran, standar penilaian, dan tujuan dari setiap pekerjaan yang diberikan kepada karyawan. Akuntabilitas ini juga melingkupi upaya evaluasi rutin terhadap kinerja karyawan. Yang ketujuh atau yang terakhir, komunikasi yang terbuka. Strategi terakhir adalah dengan melakukan komunikasi yang terbuka antara manajer dan karyawan. Komunikasi yang baik juga dilakukan dalam menjabarkan informasi perusahaan termasuk kendala apa yang tengah dihadapi perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat pemberdayaan SDM. Setelah cara memperdayakan SDM, apa sih manfaatnya? Untuk pemberdayaan SDM, manfaatnya adalah yang pertama, karyawan akan produktif dan menghasilkan pelayanan konsumen yang lebih baik. Yang kedua, karyawan akan lebih puas dan efikasi diri meningkat. Yang ketiga, karyawan akan mengambil tanggung jawab untuk bertindak. Yang keempat, karyawan akan berusaha memecahkan masalah dan tidak menyalah-nyalahkan. Yang kelima, karyawan akan mempunyai perasaan memiliki dan merasa sebagai bagian dari tim. Kesimpulan dari semua presentasi saya ini adalah manfaat bagi karyawan dan organisasi yang bisa didapatkan dari pemberdayaan, maka sangatlah penting adanya pemberdayaan karyawan. Karena dengan adanya pemberdayaan, maka akan ada pergeseran dari budaya birokrasi menjadi budaya mandiri yang manfaatnya banyak. Singkatnya, karyawan yang berdaya tidak perlu lagi pasif dengan menunggu petunjuk pengarahan dari atasannya, melainkan mempunyai inisiatif untuk memulai, mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaik mungkin.
Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.